Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio Antar Penduduk Indonesia. Halo, jumpa kembali bersama Santosa, Juliet Zulu 11 Sera Alfa Alfa melalui Rapi Media, media berbagi tentang Radio Antar Penduduk Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tentang komisi-komisi pada Rakernas ke-8 tahun 2022. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta klik tombol notifikasinya. Pada tanggal 25 hingga 27 Maret tahun 2022 telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional ke-8 tahun 2022 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Pada gelaran tingkat nasional tersebut menghasilkan dua keputusan penting untuk kemajuan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, yaitu yang pertama, berhasil disusunnya Program Kerja Nasional atau PKN untuk kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti 2021 sampai 2026. Yang kedua, berhasil menerbitkan 6 peraturan organisasi atau PO baru dan menyempurnakan 10 peraturan organisasi atau PO lama yang terdiri atas 1 PO tahun 2011, 6 PO tahun 2016, dan 3 PO tahun 2018. Sebelum ditetapkan pada rapat paripurna, draft peraturan organisasi atau PO sebagai hasil rumusan tim task force kemudian dibahas pada rapat-rapat komisi Rakernas ke-8 tahun 2022 guna finalisasi dan dibagi menjadi 5 komisi yang terdiri. Pertama, Komisi A, fokus pada pembahasan Program Kerja Nasional atau PKN Radio Antar Penduduk Indonesia. Yang kedua, Komisi B, fokus pada pembahasan 1 PO nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan bimbingan organisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. Yang kedua, PO nomor 3 tahun 2022 tentang tugas pokok dan fungsi kepengurusan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Yang ketiga, PO nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan program kerja organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Dan yang keempat, PO nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan laporan kinerja organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Berikutnya yang ketiga yaitu Komisi C, fokus pada pembahasan 1 PO nomor 4 tahun 2022 tentang tata cara musyawarah dan musyawarah luar biasa pada jenjang organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Kedua, PO nomor 7 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan jenjang organisasi baru pada jenjang organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Ketiga, PO nomor 9 tahun 2022 tentang pedoman tata cara pemberian sanksi, pembelaan diri, dan pemberhentian pengurus dan anggota pada jenjang organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Dan yang keempat, PO nomor 16 tahun 2022 tentang pedoman perizinan bagi anggota baru, perpanjangan, dan pembaharuan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Menginjak yang keempat yaitu Komisi D, fokus pada pembahasan 1 PO nomor 6 tahun 2022 tentang pedoman kepengurusan pergantian antar waktu atau PAW pada jenjang organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. 2. PO nomor 10 tahun 2022
tentang tata cara rapat-rapat pada jenjang organisasi radio antar penduduk Indonesia. 3. PO nomor 14 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan administrasi dan kesekretariatan organisasi radio antar penduduk Indonesia. 4. PO nomor 16 tahun 2022 tentang pedoman laporan keuangan pada jenjang kepengurusan organisasi radio antar penduduk Indonesia. Kelima, Komisi E. Fokus pada pembahasan 1. PO nomor 2 tahun 2022 tentang kegiatan pengabdian masyarakat, bantuan komunikasi, pedoman penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk, radio pancar ulang, jaring komunikasi tepat guna di organisasi radio antar penduduk Indonesia. 2. PO nomor 11 tahun 2022 tentang tanda kehormatan, tanda kecakapan, dan tanda jabatan pada organisasi radio antar penduduk Indonesia. 3. PO nomor 12 tahun 2022 tentang pakaian seragam di lingkungan organisasi radio antar penduduk Indonesia. Dan yang terakhir, 4. PO nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan satuan tugas radio antar penduduk Indonesia sesuai jenjang organisasi radio antar penduduk Indonesia. Demikian sedikit berbagi tentang komisi-komisi pada Rakernas ke-8 tahun 2018. Untuk video tentang hasil Rakernas secara lengkap, silahkan klik di sini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta klik tombol notifikasinya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apabila ada pertanyaan, masukan dan saran, silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar di bawah. Apabila bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial rekan-rekan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.